Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pengantar data sains untuk ekonomi dan bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai shifting ke desa. Kami beranggotakan 3 orang. Definisi shifting ke desa. Gambaran umum desa merupakan wilayah dengan kehidupan yang cenderung kesederhanaan, lingkungan alam yang masih asri, dan hubungan sosial antar warga yang erat. Masyarakat desa umumnya hidup dalam komunitas kecil, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong, serta bergantung pada sektor pertanian atau kerajinan sebagai aktivitas ekonomi utama. Adapun juga perubahan demografi dan kondisi sosial ekonomi, yaitu desa mengalami perubahan karena faktor pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan ruralisasi. Dan juga salah satu fenomena yang terjadi adalah kembalinya penduduk kota ke desa atau shifting ke desa. Sebagian desa juga mulai berkembang karena adanya pariwisata atau program ekonomi desa seperti BUMDes. Meskipun masih banyak yang menghadapi tantangan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur. Tantangan dan peluang desa. Tantangan yang dihadapi desa mencakup infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta minimnya peluang kerja. Meski begitu, desa memiliki peluang besar melalui pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan usaha lokal, dan lingkungan hidup yang mendukung kualitas yang lebih baik. Mengenal shifting ke desa. Shifting ke desa adalah perpindahan individu atau kelompok dari kota ke desa untuk menetap dan berpartisipasi dalam pengembangan desa. Fenomena ini semakin umum terjadi terutama setelah pandemi. Seiring meningkatnya kesadaran akan hidup sehat dan seimbang, serta fleksibilitas pekerjaan yang memungkinkan bekerja dari jarak jauh. Saat banyak warga yang pindah dari kota ke desa, ada dampak baik dan ada juga tantangannya. Dampak baiknya itu, ekonomi desa bisa tumbuh karena ada usaha-usaha yang baru, ide-ide yang baru masuk, dan hubungan antara warga jadi lebih luas. Tetapi bisa juga muncul masalah seperti perbedaan budaya yang menimbulkan konflik antara ketimpangan antara warga yang asli dan pendatang yang baru. Supaya perpindahan ini membawa manfaat, perlu strategi yang tepat. Misalnya, membangun sikap saling menghargai, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga desa, memperkuat lembaga ekonomi seperti BUMDes, memanfaatkan teknologi digital, dan mengajak anak muda ikut membangun desa. Perkembangan teknologi dan otomatisasi telah mengubah struktur dunia kerja secara signifikan, mengakibatkan hilangnya jutaan pekerjaan tradisional seperti petugas tol, staf perbankan, dan tenaga administrasi. Menurut data dari World Economic Forum, sekitar 5 juta pekerjaan hilang pada tahun 2020 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 2 miliar pada tahun 2030. Dampak dari fenomena ini sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan keterampilan digital, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial baru antara mereka yang mampu beradaptasi dan yang tertinggal. Sebagai respon terhadap situasi ini, masyarakat mulai mencari cara alternatif pekerjaan
baru. Salah satunya melalui pembangunan ekonomi desa. Ketika desa tidak berkembang, minimnya lapangan kerja mendorong urbanisasi, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pembangunan desa menjadi sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas akses terhadap layanan dasar. Dengan tekanan globalisasi, desa tetap memiliki peluang besar untuk berkembang jika mampu meningkatkan daya saing melalui pengembangan produk lokal, pemanfaatan teknologi digital, dan pembangunan jejaring pasar. Fokus perkembangan desa juga perlu diarahkan pada sektor pertanian sebagai sektor utama masyarakat desa dengan cara modernisasi pertanian, peningkatan akses terhadap permodalan, pasar, dan infrastruktur yang memadai. Dengan dukungan ini, kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Desa bukan lagi dipandang sebagai tempat yang tertinggal, melainkan sebagai solusi strategis terhadap tantangan hilangnya pekerjaan di era digital dan otomatisasi. BUMDes dan Prukades. BUMDes, badan usaha milik desa. BUMDes adalah lembaga usaha yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara kolektif dan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Ciri-ciri BUMDes yang pertama, dikelola oleh desa dan masyarakat secara bersama-sama, bukan oleh pihak swasta. Yang kedua, kepemilikan modal bersama yaitu 51% dimiliki oleh desa dan 49% oleh masyarakat. Yang ketiga, pengawasan oleh pemerintah daerah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan usaha. Yang keempat, berbasis potensi lokal, artinya usaha yang dijalankan sesuai dengan sumber daya dan kekuatan ekonomi yang dimiliki desa tersebut, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, dan perdagangan lokal. Fungsi BUMDes yang pertama, menjadi unit bisnis desa yang produktif dan menguntungkan. Yang kedua, menggerakkan roda perekonomian desa melalui pengolahan dan pemasaran produk lokal. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Yang keempat, menjadi sumber pendapatan asli desa atau PADES. Yang kelima, mengurangi ketergantungan warga desa terhadap pekerjaan di kota. Prukades, produk unggulan kawasan perdesaan. Prukades adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan satu atau beberapa komoditas unggulan di kawasan pedesaan secara fokus, terintegrasi, dan berbasis pada potensi lokal. Prukades dilaksanakan untuk mendorong penguatan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing desa. Karakteristik Prukades. Yang pertama, fokus pada pengembangan produk unggulan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, misalnya kopi di dataran tinggi atau garam di pesisir. Yang kedua, mendorong kerjasama antar desa dalam satu kawasan yang memiliki potensi komoditas sejenis. Yang ketiga, terintegrasi dengan sektor hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Yang keempat, melibatkan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk swasta, BUMN, dan pemerintah pusat atau daerah. Manfaat Prukades. Yang pertama, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Yang kedua, membuka peluang usaha dan kerja baru. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Yang keempat, mendorong terciptanya kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan. Kolaborasi BUMDes dan Prukades. BUMDes dan Prukades memiliki peran yang saling melengkapi. BUMDes dapat menjadi pelaksana atau operator kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan Prukades. Misalnya, jika suatu desa memiliki produk unggulan seperti beras organik, maka BUMDes bisa mengelola proses produksi, pengemasan, dan distribusinya. Dengan demikian, kolaborasi antara BUMDes dan Prukades bisa mempercepat pengembangan ekonomi desa secara menyeluruh, memfasilitasi akses permodalan, teknologi, dan pasar, mendorong terciptanya desa mandiri dan berdaya saing tinggi.
Sharing ekonomi adalah sistem di mana orang-orang saling berbagi barang, jasa, atau keahlian supaya bisa digunakan bersama. Jadi, daripada membeli sendiri, orang bisa saling meminjam atau menyewa agar lebih hemat dan efisien. Contohnya, Gojek dan Grab berbagai layanan transportasi. Desa juga mempunyai peluang besar untuk menerapkan sharing ekonomi karena banyak sumber daya yang bisa digunakan bersama seperti alat pertanian, lahan, kendaraan, dan rumah kosong. Masyarakat desa sudah terbiasa dengan gotong royong dan kerjasama. Ada banyak potensi seperti wisata, pertanian, dan produk lokal yang bisa dikembangkan bersama-sama. Contoh ide sharing ekonomi di desa itu pariwisata. Homestay milik warga, pemandu lokal, kuliner khas desa. Yang kedua, pertanian, alat pertanian, dan gudang yang dipakai bersama. Terus yang ketiga, transportasi, layanan antar jemput wisatawan atau Gojek desa. Yang terakhir, pemasaran, produk lokal dijual bareng lewat internet. BUMDes atau badan usaha milik desa bisa menjadi penggerak utama ekonomi berbagai di desa. Caranya mengelola usaha bersama dari aset milik desa. Terus membuat aplikasi lokal untuk pemesanan homestay, jasa angkut, mendukung usaha warga seperti jasa pemandu wisata atau tukang servis, mengatur pembagian keuntungan dan tanggung jawab antar warga. Dengan cara ini, BUMDes bisa membuat versi desa dari aplikasi seperti Gojek dan Traveloka, tentu dengan menyesuaikan kondisi desa. Walaupun menjanjikan, ada beberapa tantangan untuk menjalankan sharing ekonomi di desa. Pertama, internet dan teknologi masih terbatas. Warga belum terbiasa dengan sistem ekonomi digital. Aturan di desa belum mendukung model usaha yang bersama. Tapi, tantangan ini bisa diatasi kalau ada kerjasama antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat desa. Shifting penduduk dunia ke kota dan pembentukan megacities merupakan tren global yang harus meningkat. Diperkirakan pada tahun 2050 lebih dari 2/3 populasi dunia akan tinggal di daerah perkotaan. Dengan pertumbuhan pesat kota-kota besar di negara-negara seperti China dan India. Urbanisasi ini didorong oleh migrasi besar-besaran dari desa ke kota yang mencari peluang ekonomi dan kehidupan yang lebih baik. Namun, situasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang sedikit berbeda. Meskipun Indonesia mengalami urbanisasi tinggi dengan banyak penduduk muda yang berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan, ada kecenderungan yang signifikan. Penduduk desa semakin menua karena banyaknya generasi muda yang meninggalkan desa. Hal ini menyebabkan desa-desa di Indonesia memiliki populasi yang menua dan kekurangan tenaga muda untuk melanjutkan kegiatan pertanian yang masih menjadi sumber penghidupan utama di pedesaan. Produktivitas pertanian juga rendah karena metode tradisional dan kurangnya regenerasi petani muda, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan krisis pangan di masa depan. Kebijakan pembangunan pedesaan sejak era 1960-an hingga saat ini, termasuk program reformasi agraria, revolusi hijau, dan program pengembangan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas di pedesaan. Namun, keberhasilan program ini masih terbatas karena kendala kapasitas birokrasi, pendanaan, dan manajemen data kemiskinan. Singkatnya begini, sementara dunia bergerak menuju urbanisasi dan megacities, Indonesia menghadapi tantangan unik dengan urbanisasi yang tinggi di sisi kota dan penuaan serta stagnasi di desa. Ini menuntut kebijakan yang seimbang untuk
pembangunan kota sekaligus revitalisasi pedesaan agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi yang tajam antara kota dan desa.